gitu. Jadi saya Yosua berarti nama Ibrani saya Yesus. Nama Ibraninya Yosua, nama Yunaninya Yesus. Yunaninya Yesus. Ya, jadi saya sedang berbicara dengan Yesus ini. Ya. Selamat datang di Revival Church Jakarta. Di bawah pengembalaan Pendeta Esra Soru, kita akan bersama belajar kebenaran firman Tuhan yang sejati. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bila Anda diberkati, jangan ragu untuk share. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang, sahabat Ngobras, ngobrol Alkitab santai. Tetap bersama saya Yosua Yan dan Bapak Pendeta Esra Soru. Setiap hari Jumat, Jumatan jam 12, lunch time, kita makan rohani melalui kebenaran Alkitab, kita makan jasmani, dan saya percaya kita dikenyangkan jasmani dan rohani. Shalom Pak Esra, apa kabar? Ya, shalom, puji Tuhan, baik Pak. Wah, pokoknya semangat terus, sukacita terus Pak. Puji nama Amin. Tuhan. Ya. COVID sudah mulai landai dan semoga kita segera bisa kembali normal dan penginjilan kebaikan Tuhan, firman Tuhan disampaikan dimanapun kesempatan dan dimanapun tempatnya. Ya. Selamat siang sahabat Ngobras yang sudah join bersama-sama dengan kami, yang di luar negeri, di dalam negeri, dari NTB sudah sampaikan salam, dari Kabupaten Lamandu, Kalimantan Tengah. Wow, luar biasa. Saya menyambut Bapak Ibu Saudara yang join bersama-sama dengan kami berdua. Saya review sedikit nih Pak Esra. Minggu lalu topik pembahasan kita kelemahan mendasar Tuhan Yesus. Sampai 2 seri dan seru banget. Kayaknya banyak yang tanya jawab dan japri juga. Wah, saya diberkati sekali gitu ya. Nah, kita berakhir di topik diskusi ini Pak. Kenapa Yesus nggak bawa agama sekalian? Sehingga akhirnya Paulus pada abad ke-1 tahun 100 dia baru muncul kata Kristen di dalam Alkitab. Pak Esra juga sudah jelaskan, Yesus nggak bawa kemampuan, kuasanya, mujizatnya misalnya untuk menundukkan tentara Roma. Bahkan dia tersalib, dia juga pasrah aja. Kenapa begitu? Ya karena Yesus tidak punya kepentingan politik, Yesus tidak punya kepentingan membawa agama. Tapi dikejar lagi Pak dengan pertanyaan. Kalau minggu lalu kita berhenti kenapa Yesus nggak bawa agama. Pak Esra, kenapa akhirnya muncul sebuah kontradiksi ajaran Yesus dan ajaran Kristen yang notabene disampaikan oleh Paulus? Itu sebabnya kita kasih judul siang ini Pak, seru nih. Menjawab tuduhan kebohongan Kristen. Karena banyak orang yang anggap, wah Kristen itu agama bohong. Semua manusia dijadiin Tuhan, kebohongan semua. Nah Pak, kita mulai dari awalnya Kristen nih Pak, abad 1. Kenapa muncul kontradiksi ajaran Yesus versus ajaran Kristen atau Paulus? Kalau Yesus adalah utusan Tuhan, dia sendiri itu tidak pernah minta untuk disembah, untuk dipuja. Ke-12 murid diutus oleh Yesus, dia berpesan kepada mereka di Matius 10 ayat 5-6. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Lalu Yesus juga ngomong, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Gak pernah mengakui dirinya Yesus Tuhan. Tapi ajaran Kristen, Paulus selalu ngomong di dalam ayat-ayat di mana itu jadi perkataannya, Yesus adalah Tuhan sesuai pernyataan Paulus. Contohnya satu saja saya sampaikan, misalnya 1 Korintus 8 ayat 6 nih Pak. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja disebut, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Nah, sekarang gini Pak Esra, pertanyaannya. Dalam ajaran Paulus atau Kristen, Yesus lebih dipromosikan
sebagai Tuhan dibandingkan dengan Allah Bapa. Bandingkan dengan pernyataan-pernyataan Yesus yang lebih menonjolkan Allah Bapanya di surga sebagai Tuhan yang Esa. Nah, bagaimana menjawab tuduhan kebohongan Kristen ini, Pak? Silakan Pak Ezra. Ya, seringkali mereka mengatakan ya satu pertanyaan yang sebenarnya nggak bermutu ya, tapi dianggap terlalu berbobot dan terlalu hebat. Ya, mana Yesus mengatakan bahwa akulah Tuhan? Ya, di mana Yesus bilang akulah Tuhan? Dan karena asumsi bahwa Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia Tuhan, dibandingkan dengan Paulus menyatakan Yesus adalah Tuhan, lalu dibikin seolah-olah ada kontradiksi bahwa Kristen versi Paulus itu berbeda dengan ajaran Yesus. Karena Kristen versi Paulus itu menuhankan Yesus, sedangkan Yesus sendiri tidak menuhankan dirinya, tapi sebaliknya itu menunjuk kepada Bapa. Nah, sekarang saya kalau mau ngomong pendek aja ya, ditanya lah, kapan Yesus ngomong akulah Tuhan? Dan saya balas, kapan Yesus mengatakan aku bukan Tuhan? Ada nggak? Ya kan? Smart. Kalau kita menuntut, kita hanya mau percaya apa yang Yesus katakan langsung dari mulut kita. Karena Yesus tidak pernah mengatakan akulah Tuhan, maka kita jangan percaya dia Tuhan. Lalu saudara mau percaya Yesus bukan Tuhan, tapi mana Yesus pernah mengatakan aku bukan Tuhan? Coba kasih saya satu ayat, coba. Kalau ada satu ayat, kasih saya satu ayat. Mereka kan bilang, kasih ayat Yesus bilang akulah Tuhan, saya jadi Kristen. Dan saya balas, coba kasih satu ayat Yesus berkata aku bukan Tuhan, saya masuk Islam. Ya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Yesus memang sama sekali tidak pernah mengatakan dia Tuhan atau dia Allah? Kita harus bedakan antara Tuhan dan Allah ya. Seringkali dianggap sama. Ya, Allah itu bahasa Ibraninya Elohim, diterjemahkan dalam bahasa Yunani itu Theos. Sedangkan Tuhan itu bahasa Ibraninya Adonai, diterjemahkan dalam bahasa Yunaninya itu adalah Kurios. Jadi beda antara Allah dan Tuhan. Allah itu menunjuk kepada hakikatnya atau dalam tanda petik jenis makhluknya. Ya, seperti Pak Yosua ini jenisnya manusia. Gabriel itu jenisnya malaikat. Ya, dia itu jenisnya Allah. Tapi kurios atau Tuhan itu merujuk kepada jabatannya. Seperti saya ini pendeta. Nah, dia itu Tuhan. Nah, jadi ada beda. Nah, jadi kalau memang sekedar Yesus mengatakan dia Tuhan, loh, kalau hanya mengatakan Tuhan tuh ada. Ya, ada. Kalau kita melihat di dalam nah, ini seru nih pembuktiannya. Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ya. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, itu jelas, eksplisit Yesus bilang akulah Tuhan. Tapi saya tahu mereka tuh selalu berkata, oh kata Tuhan itu mestinya adalah Tuhan. Nah, kamu harus belajar lebih bagus ya. Karena apa? Karena kata Yunaninya kurios. Kurios itu bisa berarti Tuhan, memang bisa berarti Tuhan juga. Jadi tergantung konteksnya, ya, tergantung konteksnya. Nah, sekarang kalau memang di sini Yesus mengatakan aku guru dan Tuhan, itu misalnya itu dia hanya Tuhan biasa saja, bukan Tuhan tapi Tuhan. Tapi ingat kata Yunaninya sama-sama kurios. Konteks harus menentukan. Nah, lalu kalau misalnya yang begini bagaimana? Ya. Anak manusia ini kan gelar untuk Yesus ya. Dia bilang karena anak manusia adalah Tuhan. Ayo. Berarti kalau anak manusia ini kan gelarnya Yesus. Yesus sering menyebut dirinya anak manusia, maka karena anak manusia adalah Tuhan, ya berarti dia katakan akulah Tuhan dong. Tapi konteksnya adalah Tuhan atas hari Sabat. Ingat, hari Sabat itu hari yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Allah yang ditetapkan hari yang ditentukan oleh Tuhan pada masa penciptaan. Nah, kalau Yesus menempatkan diri Tuhan atas hari Sabat, berarti dia menempatkan diri di atas Sabat. Kalau dia bukan Tuhan Allah, lalu siapa? Ya, lalu siapa? Jadi jelas bahwa di sini kita bisa lihat bahwa konteksnya menentukan Yesus itu memang
menyebut dirinya adalah Tuhan, ya, adalah Tuhan. Nah, lalu kita juga harus melihat bahwa Yesus itu tidak pernah menolak ketika dia disebut Tuhan. Ya. Kalau kita melihat di dalam cerita tentang Lazarus yang mati itu ya, lalu Yesus pergi bertemu dengan saudara-saudaranya Lazarus dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke 25 ya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya. Apakah kurios juga itu, Pak? Kurios. Ya. Ya Tuhan. Tapi di sini kan saya bilang kan konteks harus menentukan Tuhan di situ menuju kepada Allah atau bukan. Nah, di sini ya Tuhan, tapi mengapa Marta menjawab ya Tuhan? Ini akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Tuhan mana? Kalau diartikan mau dipaksa hanya Tuhan. Tuhan mana yang bisa karena percaya kepada dia tetap hidup walaupun sudah mati? Ya. Tuhan mana yang bisa disebut sebagai kebangkitan dan hidup? Ya, Tuhan mana yang bilang bahwa siapa percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya? Jelas tuh kurios di sini tidak bisa diartikan Tuhan, tapi Tuhan, ya Tuhan. Ya. Lalu juga di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 28, ketika Thomas melihat kebangkitan, dia bilang, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku, Tuhanku dan Allahku. Nah ini kan Yesus tidak pernah bilang aku Tuhan, aku Allah. Tapi kalau dia dikatakan ya Tuhan dan Allahku, dia kok terima saja. Bahkan dia anggap itu sebagai iman loh, ya. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Ini iman. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berarti kata-kata Thomas ini dianggap Yesus sebagai iman kepada dia. Dan dia tidak menolak. Seandainya Yesus bukan Tuhan, bukan Allah, pada waktu Thomas bilang, ya Tuhanku dan Allahku, dia pasti, Thomas, ngomong sembarang kamu, gak pakai otak. Iya kan? Tapi enggak, dia anggap itu iman. Lagi juga kita bisa lihat malaikat. Waktu malaikat memberitahu tentang kelahiran Yesus dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-11, itu dibilang, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Tuhan. Ya. Lalu juga Petrus itu ya, di khotbah Petrus di Kisah pasal yang ke-10 ayat yang ke-36 ya. Petrus bilang begini, itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus yang adalah Tuhan dari semua orang, kurios dari semua orang. Nah, kalau begitu apa yang mau saya sampaikan di sini? Yang mau saya sampaikan gini, Yesus sendiri mengatakan dia Tuhan. Pada waktu orang mengatakan dia Tuhan dan Allah, dia tidak menolak. Malaikat sendiri mengatakan dia Tuhan sebelum dia dilahirkan. Lalu Petrus sendiri mengatakan dia Tuhan. Nanti ditambah lagi Yohanes juga mengatakan dia Allah. Lalu Paulus mengatakan dia Tuhan. Apakah Paulus lain dari semua? Ternyata tidak. Berarti Paulus sejalan dengan Yesus, Paulus sejalan dengan Petrus, Paulus sejalan dengan Thomas, Paulus sejalan dengan Yohanes, Paulus sejalan dengan malaikat. Ya. Nah, kalau begitu di mana kontradiksinya? Kecuali hanya Paulus yang mengatakan Yesus Tuhan, yang lain tidak sama sekali. Dalam kenyataannya sudah saya tunjukkan dari ayat-ayat, yang lain juga mengatakan Yesus Tuhan, ya. Termasuk Yesus juga menyatakan dirinya adalah Tuhan. Nah, karena itulah maka di sini kita bisa melihat nggak ada kontradiksi. Nah, sekarang gini, Yesus, bagaimana dengan Yesus menyatakan bahwa wah, dia diutus oleh Bapa. Nah, dia diutus oleh Bapa, lalu dikontraskan dengan, Yesus sendiri mengatakan bahwa dia diutus oleh Bapa, tetapi Paulus mengatakan bahwa dia sendiri itu adalah Tuhan. Nah gini, ya,
harus dimengerti bahwa mereka tidak bisa membedakan antara hakikat sama jabatan. Itu yang saya bilang tadi ya. Tuhan dengan Allah itu beda. Ya, beda. Hakikat dengan jabatan. Nah, karena itu Yesus itu kalau bicara dia lebih rendah dari Bapa, memang karena dia sedang merendahkan diri menurut Filipi pasal 2 ya. Ayat yang ke 5, 6, 7 ya, saya tunjukkan ayat saja supaya tidak dibilang ngomong kosong ya. Filipi 2. Maaf Pak Esra, waktu Pak Esra ngomong lebih rendah, ya memang lebih rendah. Nanti jadi seakan-akan muncul hierarki dong Pak. Nanti sebentar saya jelaskan itu ya. Makanya ini mau dijelaskan ini ya. Nah, jadi dikatakan dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa ya yang sama dengan manusia, dalam keadaan sebagai manusia dia telah merendahkan dirinya. Dia merendahkan dirinya. Nah, karena dia merendahkan dirinya ini, maka dia sendiri berkata dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-28. Ini. Sebab Bapa lebih besar dari aku. Mengapa? Karena dia sedang merendahkan diri. Bahwa dia merendahkan diri ini juga sejalan dengan yang ditulis dalam penulis surat Ibrani pasal 2 ayat yang ke-7. Ya, engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah dari malaikat. Karena dia jadi manusia dong. Ya. Sedikit lebih rendah dari malaikat. Lalu ayat yang ke-9, tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah dari malaikat. Sedikit lebih rendah. Nah, wah kalau begitu, nah itu kan, kalau begitu Yesus itu bukan Allah. Karena dia lebih rendah dari Allah. Ya, dan berarti ada hierarki. No. Ya, mereka tidak bisa membedakan antara jabatan dan hakikat. Nah, sekarang gini ya. Ya, tadi saya bilang hakikat itu kan menunjuk pada kemanusiaan. Sekarang kalau di RCC Jakarta, ya, di RCC Jakarta, maka saya ini lebih tinggi dong kedudukannya dari Pak Yos. Ya, karena saya gembalanya. Ya. Pak Yos jemaatnya. Berarti saya lebih tinggi dong. Saya lebih besar dari Pak Yos lebih rendah dari saya. Itu kalau kedudukannya, ya. Tapi pertanyaannya adalah kalau soal hakikat, apakah hakikat saya manusia, hakikat Pak Yos manusia, apakah kemanusiaan saya lebih tinggi dari kemanusiaan Pak Yos? Tidak dong. Kita setara. Coba dalam urusan rumah tangga, Tuhan menetapkan bahwa suami menjadi kepala istri. Berarti suami lebih tinggi dong dari istri. Istri lebih rendah dari suami. Itu kalau urusan dalam fungsinya atau jabatannya, kedudukannya. Tapi kalau soal hakikatnya, biarpun suami lebih tinggi dari istri, istri lebih rendah, tapi suami istri itu kan sama-sama manusia dan setara. Ya kan? Kalau begitu tidak ada masalah di dalam kemanusiaannya. Nah, begitu juga. Yesus merendahkan diri, makanya dia menjadi utusan. Nah, kalau saya ngutus Pak Yos ke Spanyol, ya, apakah karena saya mengutus Pak Yos ke Spanyol, maka Pak Yos menjadi bukan manusia? Kan tidak. Nggak ada pengaruh hakikat, ya. Maka saya mengutus Pak Yos, diutus, maka saya lebih besar. Makanya Yesus bilang, Bapa lebih besar dari aku, karena dia diutus oleh Bapa. Tapi kalau soal hakikat, ya, mau diutus kemanapun itu tidak pernah merubah hakikat. Karena itu Yesus mau utus ke dunia, yes. Tetapi dan dia merendahkan diri seperti ayat-ayat yang sudah saya tunjukkan. Tapi dalam urusan hakikat sebagai Allah, dia tidak lebih rendah dari Bapa dan tidak ada urusannya bahwa dia bukan Allah. Ya, karena masalah. Ini bukan hanya tidak dipahami oleh orang Islam, sebagian orang Kristen juga tidak pahami seperti Erastus Sabdono. Betul. Ya, Erastus Sabdono kan ada hierarki karena dia merasa Yesus itu utusan, makanya Yesus lebih rendah. Ya, tapi saya sudah bantah ajarannya dia itu. Ya. Wow. Jadi sebenarnya nggak ada kontradiksi sama sekali di sini. Kontradiksi itu hanya ada dalam pikiran orang-orang yang tidak mengerti. Kalau ngerti dengan baik, ya nggak ada kontradiksi. Sangat menjawab, Bapak Ibu Saudara, sahabat Ngobras, jangan lupa hakikat dan jabatan.
Sehingga tidak ada hierarki seperti yang diragukan menjadi sebuah tuduhan. Saya kejar lagi nih Pak Isra. Ada beberapa hal pertentangan, kontradiksi di mana mereka melihat ajaran Yesus berbeda dengan ajaran Kristen. Contohnya, tidak ada dosa waris dalam ajaran Yesus. Itu dalam Markus ya, 10 ayat 14. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, ini ketika dia melihat anak-anak, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Dan Yesus sangat concern sekali dengan anak-anak. Tapi dibandingkan dengan ajaran Kristen, ketika Paulus menyampaikan itu di Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, Adam. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Pertentangannya adalah Yesus nggak ada tuh dosa warisan. Tetapi Paulus mengajarkan ada dosa warisan dari Adam. Sesuai pernyataan Paulus. Bagaimana dengan pertentangan ini, Pak? Ini sepertinya mereka harus diberi pelajaran khusus tentang definisi pertentangan. Ya, yang disebut kontradiksi itu apa? Lihat di kamus apa itu kontradiksi. Sehingga tidak segala macam hal dianggap kontradiksi. Karena Yesus tidak mengajarkan soal dosa warisan, mereka menganggap bahwa Yesus menolak itu. Tidak. Perhatikan nih, Yesus tidak mengajarkan. Beda dengan Yesus mengajarkan tidak. Ya. Ya. Jadi kalau Yesus tidak mengajarkan, tidak berarti tidak ada. Ada tapi Yesus tidak ngajar. Ya, Yesus tidak ngajar. Sekarang gini loh, saya kasih gini. Saya sampaikan kepada saudara-saudara, ibu kota Jawa Timur itu adalah Surabaya. Ibu kota Jawa Barat itu adalah Bandung. Ya. Lalu ibu kotanya NTT itu Kupang, ibu kotanya NTB itu Mataram. Setelah selesai saya ngomong, tampillah Pak Yos. Lalu Pak Yos bilang, ibu kotanya Indonesia itu Jakarta. Pertanyaan saya bertentangan dengan Pak Yos kah? Tidak. Apakah saya bertentangan dengan Pak Yos? Hanya karena saya tidak mengatakan bahwa ibu kotanya Indonesia itu Jakarta. Apakah ibu kota Indonesia Jakarta yang diucapkan Pak Yos menjadi salah hanya karena saya tidak mengucapkannya? Ya. Ini hanya logika sederhana saja, ya, logika sederhana saja. Nah, jadi tidak bisa dianggap karena Yesus tidak mengajarkannya lalu mengatakan bahwa itu pasti kontradiksi. Nggak ada kontradiksi di sana. Lagi pula dikutip Markus 10 ayat 14, Yesus biarkanlah anak-anak datang kepadaku. Saya tidak melihat ayat itu sebagai bantahan atau penolakan terhadap doktrin dosa warisan. Juga Yehezkiel 18 ayat 20 itu ya. Yehezkiel 18 ayat 20 itu seringkali dipakai untuk membantah dosa waris ya. Orang yang berbuat dosa yang harus mati. Anak itu tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya. Ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang yang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Nah, itu dianggap bertentangan dengan dosa warisan seperti yang dibicarakan oleh Paulus di dalam Roma pasal yang kelima. Tapi tidak. Kenapa? Lagi-lagi mereka tidak bisa bedakan antara hukuman dosa dan akibat dosa. Ya. Ya, itu harus bisa dibedakan. Akibat, ya. Hukuman dan akibat. Sekarang, kalau Pak Yos ini korupsi, bisakah anaknya yang dipenjarakan? Anaknya Pak Yos dipenjarakan? Gak bisa dong, gak adil namanya. Berarti Pak Yos yang korupsi, Pak Yos yang masuk penjara, jangan anaknya. Kalau anaknya yang korupsi, anaknya yang masuk penjara, jangan Pak Yosnya. Ya, itu hukuman. Tapi kalau bicara akibat, Pak Yos yang korupsi, Pak Yos yang harus dipenjara. Gara-gara Pak Yos masuk penjara, istri terbengkalai, anak terbengkalai, anak jadi pengemis, misalnya anak putus sekolah, jadi penjahat. Berarti anak-anak tidak dihukum atas dosanya Pak Yos. Tapi anak-anak kena akibat dari
dosanya Pak Yos. Jadi bicara soal dosa asal itu bicara soal akibat dosa. Ya. Tapi Yehezkiel tadi bicara soal hukuman dosa. Allah tidak mungkin menghukum orang yang tidak bersalah. Dalam pengertian bukan pelaku kejahatan, tapi dosa warisan itu adalah akibat. Jadi karena Adam dan Hawa berbuat dosa, natur mereka menjadi natur berdosa, maka pada waktu mereka melahirkan anak-anak dengan natur dosa. Ya, ini sama seperti kalau monyet itu beranak, itu anaknya monyet. Dia bercucu-cucunya monyet. Ya, dia bercicit-cicitnya monyet. Berapa kali pun seluruh keturunannya ikut bapaknya monyet. Nah, orang tua kita pertama ini sudah dosa, maka dia hanya bisa melahirkan orang-orang yang berdosa, sifat dosa diturunkan. Perbuatan dosa belum, ya. Sifat dosa diturunkan. Nanti perbuatan dosa lakukan masing-masing. Jadi dosa asal itu lebih kepada sifat dosanya yang diturunkan, bukan perbuatannya atau bukan hukumannya. Ya, nah ini yang tidak bisa dibedakan. Jadi saya bilang tadi, sebenarnya kalau mengerti nggak ada kontradiksi. Kontradiksi hanya ada dalam pikiran mereka yang tidak mengerti. Ya, gitu. Dan kurang berlogika. Ya, kurang berlogika. Terus buka kamus untuk belajar apa itu definisi kontradiksi. Gitu. Kontradiksi ya. Sedikit perbedaan kontradiksi. Gitu. Tapi satu lagi nih Pak, kontradiksi yang juga sering dibawakan, dan ini isu yang paling seksi, paling seru nih Pak, karena hubungannya dengan pendeta-pendeta atau hamba Tuhan yang hidup mewah. Pak Esra, nih ada yang tanya, Yesus melarang hidup mewah di dunia, seperti tertulis dalam Matius 6 ayat 19 sampai 20. Jangan kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Nah, ini yang sering dipakai hamba-hamba Tuhan yang ya dalam tanda petik mungkin hedon. Kan Paulus tidak ngajar untuk kita melarang hidup mewah. Tidak ada larangan hidup mewah dalam ajaran Kristen sesuai ajaran Paulus. Contohnya dalam Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nah, memang rada tipis-tipis ayatnya yang dipakai, tapi seakan-akan ajaran Kristen atau Paulus nggak ngajarin untuk kita melarang untuk hidup mewah. Bagaimana pendapat Pak Isra? Hidup mewah itu harus didefinisikan lagi. Apa yang dimaksudkan dengan mewah? Ya, karena hidup mewah tidak identik dengan kaya. Karena ada orang kaya, tapi dia tetap bisa hidup sederhana. Ya. Lagi pula kita melihat di dalam Alkitab itu banyak orang yang percaya kaya kok. Abraham orang kaya, Ishak, Yakub orang kaya, Ayub orang kaya, Daud, Salomo orang kaya. Ya. Nah, kalau hidup mewah itu didefinisikan sebagai menghambur-hamburkan uang secara tidak perlu, ya, nah itu memang dilarang. Tapi kalau mewah di situ didefinisikan sebagai kaya, tidak pernah Alkitab melarang orang Kristen kaya. Ya. Nah, kalau begitu apa yang menjadi soal di dalam Matius 6 ayat 19 itu ya? Ya. Nanti kita lihat ayat dulu ya. Matius 6 ayat 19. Jangan kamu mengumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat merusak, mencuri, membongkar dan mencurinya. Apakah ini berarti bahwa Yesus melarang orang kaya? Ya, jangan mengumpulkan harta di bumi. Sebenarnya tidak juga, karena ini problem terjemahan. Ya, problem terjemahan. Kalau kita melihat Alkitab Indonesia, terjemahannya kelihatannya kurang kuat ya. Saya coba tunjukkan dalam terjemahan New International Version ya. Bentar ya. Matius 6
Bisa terlihat, Pak? Ya. Ya. Sudah muncul, Pak. Do not store up for yourself. Jangan mengumpulkan untuk dirimu sendiri. Ya. Jadi sebenarnya yang dilarang di situ itu adalah bukan larang mengumpulkan harta. Larang mengumpulkan harta untuk dirimu sendiri. Jadi kalau kamu kumpulkan harta nggak salah, tapi kalau kamu kumpulkan harta untuk dirimu sendiri, kamu kaya untuk dirimu sendiri, nah itu yang salah. Ya, itu yang salah. Jadi di situ tidak melarang orang untuk kaya, ya. Nah lalu kalau dikatakan tadi yang Paulus bilang harus apa? Paulus mengajarkan kemewahan. Ya, yang itu, di Efesus 4 ayat 28. Efesus 4 ayat 28. Kita bisa membagikan kepada orang yang berkekurangan. Ya, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Apakah ini menunjukkan kemewahan? Orang untuk membagi dengan orang yang kekurangan kan tidak harus mewah. Tidak harus kaya. Ya, kalau saya berkecukupan saja, saya bisa membagi pada orang yang kekurangan kok. Ya, jadi adalah salah kalau dikatakan dari ayat itu, Paulus sedang mengajarkan hidup mewah, sedangkan Yesus itu melarang hidup mewah. Saya bilang mewah tadi harus didefinisikan apa yang dimaksudkan. Kalau kaya, maka Yesus tidak pernah larang orang jadi kaya. Ya, lalu juga Paulus itu sebenarnya tidak mengajarkan bahwa orang Kristen harus hidup mewah atau kaya, karena membagi dengan orang yang kekurangan tidak harus kaya baru bisa membagi. Saya tidak kaya, tapi saya juga bisa bantu orang lain. Apakah itu menunjukkan saya kaya? Tidak juga. Orang bisa membantu orang lain itu bisa orang kaya, bisa juga tidak. Ya, kalau kita melihat bahkan di dalam contoh jemaat Korintus sendiri ya, di dalam 2 Korintus pasal 8, ya. Saudara-saudara, ini tentang jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan pelah dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin nih, namun mereka kaya dalam kemurahan. Apa itu kaya dalam kemurahan? Kaya dalam memberi. Ya, makanya dibilang di sini, aku bersaksi bahwa mereka memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui. Nah, apakah dengan memberi mereka orang kaya? Tidak. Di situ justru dikatakan mereka sangat miskin. Jadi bahkan orang miskin pun bisa berbagi dengan orang yang lebih miskin. Jadi tidak harus mewah, tidak harus kaya untuk berbagi. Jadi dengan kata lain, Paulus tidak bicara tentang kemewahan, tapi mereka memasukkan ide kemewahan ke dalam kata-kata Paulus, lalu menganggapnya kontradiksi dengan kata-kata Yesus. Ya, makin lama kalau ngomong begini akan makin kelihatan ngaurnya, Pak. Ya. Pak, kalau gitu sekarang kita cepet-cepetan nih, Pak. Mohon dibahas dan langsung dijawab dengan cepat mengenai pertentangan-pertentangan ini, sehingga sahabat Ngobras dimanapun berada juga bisa punya materi yang benar, dasar yang benar untuk menjawab setiap tuduhan itu. Agama Kristen bukan ajaran Yesus sebetulnya. Umat Kristen selalu mengklaim bahwa Kristen dalam tanda petik adalah ajaran Yesus. Nah, klaim ini sesungguhnya tidak memiliki dasar sama sekali, selain hanya angan-angan dan omong kosong belaka nih orang-orang Kristen. Pokok-pokok pikiran ini, Pak, yang saya akan tanyakan dengan cepat, nggak bisa dibantah oleh siapapun membuktikan bahwa Kristen sama sekali bukan ajaran Yesus. Contohnya sabar, Pak, ya. Sabar, Pak. Ini mereka selalu merasa diri pertanyaan mereka terlalu hebat sampai tidak bisa dibantah oleh orang Kristen. Itu kebiasaannya begitu. Pertanyaannya remeh-remeh. Coba ditanyakan, Pak. Iya, sabar, Pak. Jangan emosi dulu dong. Aduh. Ya udah, minum dulu biar tenang dulu lah. Gitu. Salam juga sahabat Ngobras. Waduh, Pak David juga sudah join di New Zealand, dari Denver juga ada, dari Papua, Shalom dari Malaysia. Luar biasa ini, seru nih. Pak, yang pertama, Yesus nggak pernah mengajarkan atau memberi nama Kristen pada misi dan tugas yang diembannya. Apa jawaban Pak Ezra? Yesus juga tidak pernah melarangnya.
Jadi kenapa tidak boleh dipakai? Kecuali Yesus larang. Kalau Yesus sendiri tidak larang, kenapa tidak? Karena belum muncul kata Kristen. Pertanyaannya bahwa Yesus itu bukan, agama Kristen itu bukan ajaran Yesus. Karena Yesus tidak pernah mengucapkan kata Kristen. Kristen itu Nomor bukan satu itu. ajaran. Kristen itu hanya sebutan untuk pengikut, bukan ajaran. Oke, cukup. Sama Yang seperti kedua, begini, Pak. kalau saya nanya, Pak, Ya. apakah orang Kristen boleh main Facebook? Kapan Yesus suruh orang main Facebook? Kan nggak ada. Tapi kan nggak ada larangan. Jadi kalau nggak ada perintah, kalau ada larangan, kalau ada perintah harus lakukan. Kalau ada larangan, jangan lakukan. Kalau tidak ada perintah sekaligus tidak ada larangan, mau lakukan boleh, tidak apa-apa. Jadi Yesus pada perintah kita pakai nama Kristen? Tidak. Tapi saya tanya, apakah ada larangan? Tidak juga. Jadi mau pakai Kristen ya silakan, tidak juga, tidak apa-apa. Siap. Nomor 2, Yesus tidak pernah memerintahkan umatnya, dalam arti sekarang ini umat Israel pada waktu itu, untuk sembahyang atau kebaktian, ibadah di gereja. Apa pendapat Pak Ezra? Ya. Lalu Yesus juga ada larang orang ibadat di gereja? Kan nggak ada. Lalu selain itu gereja sendiri itu sebenarnya tidak menunjuk kepada gedungnya. Gereja itu menunjuk pada orang percayanya. Tapi kalau orang percaya berkumpul di satu tempat, yaitu namanya gedung gereja. Gereja itu sebenarnya adalah kumpulan orang percaya yang telah dipanggil keluar, ya, eklesia, ya, dipanggil keluar dari kegelapan. Jadi saya gereja, saudara gereja, semua yang percaya gereja. Kalau kita ngumpul di satu tempat, gedungnya namanya gedung gereja. Gitu. Oke, yang ketiga, Yesus tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan pencipta alam semesta. Ya, memang dia tidak pernah katakan, tapi muridnya Yohanes mengatakan. Yohanes 1 ayat 3 itu kan dia, segala sesuatu diciptakan oleh dia. Tapi dalam suratnya Yohanes 1 ayat 1 itu dia bilang, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang kami lihat dengan mata kami, yang kami saksikan, yang kami raba dengan tangan kami tentang firman yang hidup, itulah yang kami tuliskan padamu. Berarti Yesus memang tidak pernah bilang dia mencipta, tapi muridnya yang sama-sama dia mengatakan hal itu, dan itu dilihat langsung, diajar langsung oleh Yesus. Nah, sekarang lebih masuk akal mana? Mau percaya Yohanes atau percaya kau? Yohanes hidup, makan, tidur, bangun dengan Yesus. Ya, tapi kau hidup 2000 tahun dengan Yesus, dari Yesus. Lihat Yesus pun tidak pernah, diajar Yesus juga tidak, kenal Yesus juga tidak. Jadi yang waras lebih percaya Yohanes dong, daripada percaya kamu. Nomor 4, langsung dengan cepat. Yesus tidak pernah memerintahkan umatnya waktu itu, orang Israel, untuk nyembah dia. Kenapa dia sekarang tidak memerintahkan untuk menyembah dia. Tapi saat dia disembah, dia tidak pernah tolak. Matius 14 ayat 33 itu orang-orang yang di perahu itu menyembah dia. Matius 15 ayat 25, perempuan itu mendekati dan menyembah dia. Tuhan tolonglah aku. Waktu dia bangkit, Matius 28 ayat 17, ketika mereka lihat dia, mereka menyembah dia. Jadi dia tidak pernah mengatakan sembahlah aku. Tapi pada waktu dia disembah, dia tidak pernah tolak. Masuk akal? Mudah dimengerti. Lanjut. Pak Ezra, agama Kristen baru benar-benar eksis setelah kanonisasi Perjanjian Baru. Sebelumnya Kristen sama sekali belum eksis di muka bumi ini. Betul nggak? Harus dibedakan antara Kristen sebagai sebuah komunitas yang percaya Yesus dan Kristen sebagai sebuah agama. Kalau Kristen sebagai sebuah agama itu memang di kemudian hari, ya. Tetapi Kristen sebagai pengikut Kristus itu sudah ada sejak Kristus hadir di dunia. Yesus Kristus hadir di dunia, lalu ada murid-muridnya kan? Murid-muridnya kan ikut dia. Kristen itu artinya pengikut Yesus. Kalau ada murid-murid yang ikut dia, berarti mereka pengikut Kristus, mereka Kristen. Jadi Kristen sebagai pengertian pengikut Yesus sudah ada sejak Yesus ada. Tapi sebagai agama itu baru kemudian hari. Jadi Kristen itu sebenarnya pada mulanya bukan sebuah agama. Ya. Kristen sebutan bagi pengikut Kristus. Ya. Next, kembali kita mengupas, menjawab tuduhan bahwa agama Kristen bukan ajaran Yesus. Yang keenam, kata Kristen itu kan kata Yunani, bahasa Yunani, dari kata Kristos, yang merupakan terjemahan dari kata Ibrani Mesias. Waktu itu Pak Ezra juga udah bahas, yang berarti yang diurapi atau yang ditahbiskan. Sementara Yesus itu bukan orang Yunani, dia adalah seorang Israel
yang berbahasa Ibrani. Jadi bagaimana mungkin Yesus mengajarkan Kristen dalam tanda petik yang notabene bukan istilah bahasanya? Kamu harus belajar sejarah, ya. Karena apa? Karena Yesus memang orang Ibrani. Tapi kau tahu dari mana bahwa Yesus tidak pernah ngomong bahasa Yunani? Kenapa? Karena pada masa Yesus hidup itu Yesus tinggal di wilayah, dia melayani di wilayah Galilea. Dan juga kita bisa tahu bahwa pada masa itu dunia sedang dipengaruhi oleh Yunani, budaya Helenisasi. Mulai dari Alexander Agung menguasai dunia, ya, dia melakukan proyek Helenisasi sehingga seluruh dunia diyunanikan. Ilmu pengetahuannya Yunani, filsafatnya Yunani, lagunya Yunani, pakaiannya Yunani, arsitekturnya Yunani, bahasanya Yunani. Maka bahasa Yunani menjadi bahasa internasional. Makanya orang-orang pun harus selain punya nama Ibrani, harus punya nama Yunani. Misalnya orang nama Lewi itu nama Ibrani, tapi dia punya nama Yunani yaitu Matius. Matius itu Yunani. Ya. Orang Ibrani namanya Yehuda, tapi dia mempunyai nama Yunani yaitu Yudas. Yudas itu Yehuda, ya. Bahkan orang bisa punya 3 nama, itu seperti Petrus, ya. Nama Ibraninya Simon, nama Yunaninya Petrus, tapi nama Aramaiknya itu Kefas. Dia punya 3 nama, ya. Nah, maka nama Yesus itu nama Yunani memang, tapi nama Ibrani adalah Yosua atau Yesua. Ya, Kristus itu nama Yunani, tetapi nama Ibrani itu adalah Masiah, yang dalam bahasa Arab Al-Masih, Sang Mesias, ya, Sang Mesias. Tapi nama Yunaninya Kristus, ya. Nah, bahwa pada waktu itu orang sudah bicara hari-hari bahasa ibu, bahasa Arab. Bahasa Ibrani itu dipakai dalam dunia agama. Tapi bahasa pergaulan internasional itu bahasa Yunani, ya, itu bahasa Yunani. Ya. Saya tunjukkan bahwa itu 3 bahasa itu dipakai. Yohanes pasal 19. Ya, banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu. Ini tulisan di atas kayu salib itu, ya. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu sebab di mana Yesus disalibkan letaknya di kota, dan kata-kata itu ditulis dalam bahasa Ibrani, ya. Bahasa Ibrani, bahasa Latin, bahasa Yunani. Bahasa Ibrani ini bahasanya orang Israel. Bahasa Latin ini bahasa pemerintahan karena orang Roma. Dan bahasa Yunani ini bahasa internasional. Ya. Jadi pada waktu itu ya jangan dibandingkan dengan kelahiran Islam yang hanya di Arab, yang hanya 1 bahasa. Ya. Beda. Kristen itu lahir dalam konteks multilingual, di mana orang bahasa Ibrani sudah miskin dipakai, hampir-hampir tidak dipakai. Generasi muda tidak tahu lagi bahasa Ibrani. Itulah sebabnya kenapa perjanjian lama berbahasa Ibrani pun diterjemahkan ke bahasa Yunani 200 tahun sebelum Masehi di Alexandria, Mesir. Itu yang namanya Alkitab Septuaginta. Perjanjian baru pun itu harus ditulis dalam bahasa Yunani, bahasa internasional, supaya Injil cepat menyebar. Ya, jadi adalah salah kalau bilang bahwa Yesus orang Ibrani kok bisa ngajar atau ngomong bahasa Yunani. Itu tandanya kamu kurang baca sejarah. Ya. Gitu. Jadi saya Yosua berarti nama Ibrani saya Yesus. Nama Ibraninya Yosua. Nama Yunaninya Yesus. Yunaninya Yesus. Ya, jadi saya sedang berbicara dengan Yesus ini. Ya. Oke, lanjut. Menjawab tuduhan kebohongan Kristen. Pak, selama hidup di dunia, Yesus tidak pernah menyeberang ke negeri lain kecuali muter-muter aja di negeri Israel. Nah, pertanyaannya bagaimana mungkin Tuhan hanya mondar-mandir di negeri Israel saja? Memangnya manusia pada waktu itu cuma ada di negeri Israel? Ya, karena dia datang memang bukan untuk jalan mondar-mandir seluruh dunia. Dia datang untuk menggenapi janji yang diberikan pada umat Israel. Ya, lalu setelah misi penebusan selesai, lalu dia perintahkan murid-muridnya pergi beritakan Injil ke seluruh bangsa. Lagi pula mereka tidak mengerti antara Yesus sebagai Allah dan sebagai manusia. Dia Allah lalu jelma jadi manusia. Waktu dia jelma sebagai manusia, dia tidak kehilangan kealahan. Makanya orang Kristen percaya dwi natur Yesus.
kealahannya dan kemanusiaan. Kemanusiaannya terbatas, tidak maha hadir, makanya dia mondar-mandir di Israel saja. Tapi kealahannya tetap maha hadir, maka sebagai Allah dia tetap memenuhi segala sesuatu. Makanya di dalam Ibrani 1 ayat 3 dia menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ya, maka dia sebagai Allah dia hadir di mana-mana. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Jadi 2-3 orang ngumpul di Australia dia ada, di Afrika Selatan dia ada, ya di Mongolia sana dia ada, di Cina dia ada. Itu kealahannya. Tapi kemanusiaannya dalam bahasa itu mondar-mandir hanya di Israel saja. Itu. Jadi tinggal bedakan aja kemanusiaan dan kealahannya. Ya. Menjawab tuduhan kebohongan Kristen yang ke-8. Kristen menemukan identitas dirinya melalui propaganda dari Paulus Tarsus. Sebagaimana diketahui, Yesus tidak pernah kenal, tidak pernah melihat, tidak pernah menyebut, dan tidak pernah berbicara dengan manusia yang bernama Paulus dari Tarsus. Apa jawaban Pak Ezra? Lah di Kisah Para Rasul kan Yesus ketemu Paulus. Bicara dengan Paulus. Paulus juga mengatakan waktu perjamuan kudus, apa yang kuteruskan padamu kuterima dari Tuhan sendiri. Berarti bicara. Persoalannya kamu percaya atau tidak. Kalau tidak percaya ya sudah. Ya. Nah, yang penting kan orang Kristen percaya sesuai kitab sucinya. Kalau ternyata kepercayaan orang Kristen yang sesuai kitab sucinya tidak kamu terima, ya itu urusanmu, bukan urusan kami. Dan anggapan bahwa Kristen itu propaganda Paulus, yaitu hanya klaim yang memfitnah Paulus saja. Saya sudah menunjukkan tadi bahwa bahkan di dalam ajaran tentang ketuhanan Yesus, itu dianggap sebagai itu adalah produk Paulus yang kontradiksi dengan Yesus. Padahal tadi sudah saya tunjukkan bahwa sama sekali tidak kontradiksi, sejalan kok. Gitu. Sejalan. Ya. Sekarang yang sampai berlaku sampai hari ini, Pak. Yesus disunat ketika dia kecil. Tapi sedangkan sekarang umat Kristen tidak perlu disunat sesuai ajaran Paulus. Ya karena Yesus disunat karena dia lahir dalam agama Yahudi yang mempunyai sistem sunat. Ya. Nah, sunat itu hukum seremonial Yahudi. Itu sebagai tanda terhisapnya atau terikatnya orang di dalam perjanjian antara Allah dan Abraham di Kejadian pasal 17. Ya. Nah, mengikuti pola pikir mereka, saya tanya balik, kapan Yesus memerintahkan supaya orang Kristen disunat? Mana ayatnya? Kan gak ada perintah. Ya. Yesus justru memerintahkan 2 sakramen yang lain. Di dalam perjanjian lama itu ada 2 sakramen, yaitu perjamuan Paskah dan sunat. 2 sakramen ini digantikan di dalam perjanjian baru dan Yesus yang memerintahkannya, di mana sakramen perjamuan Paskah itu diganti dengan perjamuan kudus sesuai perintah Yesus. Sedangkan sunat itu dengan perintah baptisan. Jadi orang Kristen tidak disunat tapi dibaptis. Lalu pertanyaan kita adalah, apakah orang Kristen tidak perlu disunat? Itu produk Paulus? No. Paulus mengajarkan itu, tapi itu bukan hanya dari Paulus. Nah, saya tunjukkan saudara ya, di Kisah pasal 15 ya. Ini ada masalah nih ya. Beberapa orang datang ke Yudea dan Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jika kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Ya kan? Ada tuduhan begini. Ada ajaran seperti ini. Ajaran seperti ini akhirnya memuncak sampai terjadinya sidang di Yerusalem. Ya. Ayat 6 nih. Maka bersidanglah rasul-rasul. Rasul-rasul, penatua-penatua membicarakan soal itu. Soal sunat itu. Nah, lalu perhatikan ayat 7. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung tukar pikiran mengenai soal itu. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu telah sejak semula Allah memilih aku. Ya. Nah, terus dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Sebab dia mengaruniakan Roh Kudus kepada mereka. Sama seperti kita. Dan dia sama sekali tidak mengenakan perbedaan antara kita dan mereka. Sesudah dia menyucikan. Kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dan meletakkan pada tengkuk murid-murid suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun juga oleh kita sendiri?
Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka. Berarti selamat itu oleh kasih karunia, bukan oleh sunat. Seperti yang dijelaskan ayat 1 tadi. Siapa menyatakan ini? Yang menyatakan ini Petrus. Petrus menyatakan ini berdasarkan hasil sidang bersama-sama dengan rasul-rasul yang lain. Jadi itu bukan hanya omongan Paulus, ya. Nah, lalu di ayat 28 dibilang, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu, dan seterusnya, ya. Nanti selanjutnya tidak ada urusan sunat. Berarti keputusan untuk orang Kristen tidak disunat itu keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, keputusan para rasul. Jadi itu bukan produk Paulus itu. Ya. Sidang Yerusalem itu konsili pertama atau muktamar pertama dan keputusan Roh Kudus. Jadi itu bukan produk Paulus. Karena itu menuduh Yesus disunat, lalu Paulus ajar nggak disunat. Paulusnya bertabrakan dengan Yesus, no. Itu baca Alkitab kurang banyak, kurang lengkap. Itu sunat ketika kecil, nah sekarang ketika mati. Menjawab tuduhan kebohongan Kristen. Yesus meninggal diberi kain kafan, ditulis dalam Injil. Sedangkan umat Kristen meninggal berpakaian pengantin, bahkan jas-jasan sekarang apalagi gitu, petinya keren. Seperti juga kisah meninggalnya Paulus. Bagaimana jawaban Pak Esra? Ini tuduhan bodoh ya. Mereka harus membedakan antara apa yang Yesus lakukan dan apa yang dilakukan pada Yesus. Waktu Yesus mati dikasih kain kafan, itu bukan apa yang Yesus lakukan, tapi apa yang dilakukan pada Yesus. Jadi kalau ada yang dituruti, ada yang diikuti, bukan yang diikutinya Yesus, tapi yang diikuti adalah yang mengapani Yesus. Bukan Yesus. Ya. Selain itu, ya ini lagi-lagi ya, memahami Alkitab itu dalam ilmu tafsir, kita harus membedakan antara ayat-ayat yang deskriptif, hanya menggambarkan, dan ayat-ayat yang didaktis. Yang deskriptif itu adalah ayat-ayat yang hanya menceritakan apa adanya tanpa bermaksud itu menjadi hukum, rumus, norma bagi kita. Tapi yang didaktis itu memang bermaksud menjadi hukum, rumus, norma bagi kita. Misalnya, Petrus jalan di atas air. Karena Petrus jalan di atas air, itu deskriptif, hanya menceritakan pada kita bahwa Petrus jalan di atas air. Tapi itu bukan rumus hukum norma bahwa orang Kristen harus jalan di atas air. Ya. Musa dan bangsa Israel mau menyeberang laut, angkat tongkat, pukul laut, laut terbelah. Itu deskriptif, hanya menggambarkan. Bukan rumus hukum norma bahwa orang Kristen kalau mau menyeberang laut harus belah laut. Diketok. Tidak. Naik perahu. Ya. Tapi ada ayat-ayat yang didaktis. Yang didaktis itu pengajaran. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat. Itu berlaku bagi mereka di sana, berlaku bagi saya, berlaku bagi saudara. Tidak percaya Yesus, sudah tidak akan selamat. Ya, bersyukurlah senantiasa. Itu berlaku bagi semua orang. Nah, Yesus mati itu dikasih kain kafan. Itu deskriptif. Itu tidak bermaksud menjadi hukum norma bahwa orang Kristen juga mati harus ikut seperti itu. Nah, kalau kita pikirnya begitu, berarti orang Kristen nggak boleh kawin lagi. Kenapa? Karena Yesus saja nggak kawin kok. Nah, ya. Lalu orang Kristen atau gereja Kristen nggak boleh punya jemaat banyak. Kenapa? Karena Yesus hanya punya 12. Itu pun satu pengkhianat. Jadi gereja hanya boleh punya 12 jemaat, satunya harus seperti Yudas. Nah, gitu. Karena Yesus mati di kayu salib. Jadi orang Kristen harus ikut Yesus. Maka orang Kristen semua harus mati di kayu salib. Kan jadi rusak itu ajaran. Orang Kristen nggak boleh naik mobil karena Yesus berjalan kaki. Sekarang bisa balik, Pak. Bisa balik ya. Kalau mereka yang dari sebelah yang suka serang seperti itu. Sekarang kalau memang kami harus ikut Yesus, pertanyaannya, apakah kalian juga ikut nabi kalian? Nabi kalian kawin berapa banyak? Perempuan. Pertanyaan, apakah kalian semua sudah mengikuti jumlah istri dari nabi? Nabi kemana-mana naik apa? Naik unta. Apakah kamu sudah ikut naik unta kemana-mana? Nabimu pernah diracun. Nabimu pernah diracun dan kematiannya salah satunya ada pengaruh racun itu. Apakah kamu juga harus diracun supaya cocok dengan nabimu? Nah, ini namanya kalau kita serang balik, itu standar ganda namanya. Ya. Itu, Pak. Wow.
menjawab tuduhan kebohongan Kristen. 10 pertanyaan dengan cepat dijawab. Mantap. Semoga sahabat Ngobras dimanapun Anda berada, Anda bisa diberkati. Nah, Pak, sekarang kita tajam sesuatu yang kita pernah bahas tentang Alkitab. Ada pencatutan kata Allah dalam Alkitab bahasa Indonesia. Karena ya banyak yang melihat bahwa melihat bersama-sama tentang pencatutan kata Allah oleh para penyusun Alkitab, dalam hal ini LAI, yang secara sengaja disalah arahkan untuk satu tujuan tertentu. Nah, ini muncul tuduhan seperti ini, Pak. Karena nih, tidak bisa dibantah lagi bahwa secara etimologis kata Allah berasal dari bahasa Arab. Setidaknya telah tertulis di dalam kitab suci Al-Quran semenjak 633 Masehi berarti ya, yaitu ketika pertama kalinya kitab Wahyu tersebut dibukukan oleh Zaid ibn Sabit atas perintah Khulafaur Rasyidin I, Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana pendapat Pak Isra? Apakah memang terjadi pencatutan kata Allah dalam Alkitab bahasa Indonesia kita? Dicatut dari mana maksudnya? Ya, seharusnya tidak menggunakan kata Allah. Kenapa LAI menggunakan Allah, bukan Tuhan? Ya, terus karena lain dong. Dari bahasa aslinya itu lain dong. Kalau bahasa Ibrani, Elohim, Eloah, Illah, Ullah, itu memang padanannya di dalam bahasa Arab itu Allah. Kalau Tuhan itu kan Adonai, Adon. Justru kalau Adonai diterjemahkan ya menjadi Allah itu keliru. Ataukah Elohim atau Eloah diterjemahkan Tuhan itu menjadi salah. Jadi terjemahannya memang harus salah. Nah, kenapa harus diterjemahin? Kenapa nggak Yahweh aja ditulis gitu misalnya? Loh, kalau diterjemahkan kenapa? Pertanyaannya. Karena kita juga bisa lihat bahwa pada dasar kita adalah bahwa pada waktu perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani, ketika mengutip ayat-ayat perjanjian lama yang ada kata Yahweh pun, itu tidak dipertahankan. Tapi diubah dalam bahasa Yunani menjadi Theos atau Kurios. Ya. Itu dalam bahasa Yunani. Septuaginta pun melakukan hal yang sama. Ya. Jadi apa salahnya kalau ternyata diterjemahkan? Dan kalau mencatut itu mencatut bahasa Arab. Pertanyaannya, kalau mencatut bahasa Arab, kenapa memangnya? Apakah Arab itu punya Islam? No. Tidak. Arab itu milik bersama. Ya, Arab itu milik bersama. Ya, hanya karena Islam lahir di Arab, itu tidak berarti bahwa Arab identik dengan Islam. Kenapa? Sebelum Islam ada di Arab, Kristen sudah ada lebih dulu. Ya, orang Kristen sudah ada lebih dulu, dan kalau mau siapa yang lebih berhak pakai, mestinya orang Kristen dong. Karena Kristen lebih dulu ada di Arab daripada Islam. Dalam konteks sekarang, Kristen sudah ada sejak abad 4 di Arab. Bahkan kalau saudara lihat, orang Yahudi pun sudah ada di Arab. Di dalam Kisah Pasal 2, daftar orang yang hadir pada hari Pentakosta. Di Kisah Pasal 2. Saudara baca baik-baik di sana. Sudah ada dari Arab. Ya. Nah, Islam baru muncul tahun berapa tuh? Ya, 600-an. 600. Ya, sekian abad setelah itu. Berarti kalau memang Arab itu harus siapa yang berhak pakai, ya mestinya Kristen dong. Tapi kita tahu diri bahwa Arab itu milik bersama. Ya, jadi kalau orang Kristen di Arab boleh pakai bahasa Arab, orang Islam di Arab pakai bahasa Arab, orang Hindu Buddha di Arab juga silakan pakai bahasa Arab. Itu kebudayaan bersama. Jadi bukan punyanya Islam. Ya, kalau sekarang ternyata Quran ditulis dalam bahasa Arab, ya silakan, itu kan mereka punya hak pakai, tapi jangan menganggap mereka punya hak sendiri. Dan ingat bahwa inskripsi-inskripsi atau prasasti-prasasti yang ditemukan itu menunjukkan bahwa orang Kristen sudah pakai itu jauh sebelumnya. Ya, saya coba berikan satu kutipan saja, ya, satu kutipan saja dari Heuken dalam ensiklopedia gereja. Sebelum masa Muhammad, kata Allah sudah dipakai dalam bahasa Arab untuk pencipta alam semesta yang terlalu jauh dan tinggi untuk disembah dan dimintai perhatian. Orang Kristen keturunan Arab pada waktu itu pun sudah memakai sebutan Allah untuk Tuhan. Ya, Heuken lagi. Mengingat sejarah terjemahan kitab suci dalam bahasa Arab, peraturan beberapa negara bagian Malaysia yang melarang orang Kristen menggunakan kata Arab seperti Nabi, Allah adalah tidak adil. Sebab kata-kata itu sudah digunakan sebelum zaman Nabi Muhammad oleh orang Kristen bangsa Arab. Kita sudah pakai lebih dulu. Ya. Jadi
dianggap pencatutan itu, ya kalau kita memang catut dari bahasa Arab, kenapa memangnya? Kan punya hak juga. Ya, pencatutan ternyata terjawab. Kalau misalnya Al-Quran diterjemahkan ke bahasa Yunani misalnya, ya. Lalu pertanyaannya adalah, bolehkah kita bilang, loh kenapa sih kok Al-Quran mencatut bahasa Yunani? Lah pertanyaannya, kenapa nggak boleh? Bahasa Yunani bahasa bebas, mau diterjemahkan bahasa apa sih silakan. Gitu. Ya. Nah, Alkitab diterjemahkan ke bahasa Arab ya pasti menggunakan kata Allah. Tapi kenapa Indonesia juga mengambil Arab? Karena bahasa Indonesia dipengaruhi oleh bahasa Arab. Ya, itu dan antara Ibrani, Arab dengan Indonesia itu ada kaitan karena Ibrani sama Arab itu serumpun. Sedangkan Indonesia kosakatanya banyak diambil dari Arab. Nah, misalnya abodah dalam bahasa Ibrani sampai di Arab jadi ibadah. Ya, abodah jadi ibadah sampai di Indonesia jadi ibadah. Malak. Ya, malak itu sampai bahasa Arab menjadi malak, ya, jadi akhirnya malaikat. Lalu apalagi? Gabriel bahasa Ibrani ke bahasa Arab jadi Jibril, ya. Jibril ke Indonesia jadi Jibril. Gehenna bahasa Ibrani jadi sampai ke Arab jadi Jahana, sampai Indonesia jadi Jahanam. Ya, jadi memang kados itu ya, menjadi kudus di Arab, sampai Indonesia menjadi kudus. Jadi problemnya bukan Kristen mencatut. Kristen itu mau terjemahkan ke Indonesia. Tapi karena bahasa Indonesia dipengaruhi Arab, ya otomatis ngambil lah. Jadi semua ada sejarahnya, ada runtutannya. So, tidak ada pencatutan apapun. Ya. Menjawab tuduhan kebohongan Kristen tentang pencatutan kata Allah di dalam bahasa Alkitab berbahasa Indonesia. Nah, satu lagi nih Pak, sebelum kita tutup Pak. Ini juga paling sering muncul tuduhan itu ketika sudah mulai masuk Desember. Kebohongan besar kekristenan mengenai perayaan Natal. Karena tidak ada perayaan Natal tanpa pohon Natal. Inilah yang saat ini dirayakan oleh orang-orang kafir dari golongan Kristen setiap tanggal 25 Desember. Padahal sebagaimana dapat dibaca dari sejarah nih menurut mereka, perayaan Natal dan pohon Natal sudah ada semenjak zaman dahulu kala, jauh sebelum Yesus dilahirkan. Perayaan Natal ini sesungguhnya merupakan tradisi lama dari para penganut penyembah berhala, atau mungkin yang kita tahu pagan. Tapi pertentangannya gini, Yeremia 10 ayat 2-4 berkata, beginilah firman Tuhan, janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa. Janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Nah, poinnya ini, bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Orang memperindahnya dengan emas dan perak, orang memperkuatnya dengan paku dan palu, supaya jangan goyang. Pertanyaannya gini Pak, jadi Alkitab sendiri dengan tegas mengutuk keras pembuatan pohon Natal. Mengapa umat Kristen yang mengklaim Alkitab sebagai pedoman hidupnya justru menodai firman Tuhannya sendiri? Yeremia 10 ayat 24 ya. Ya, ayat 2-4. Ngawur kalau dibilang itu, ini tidak bicarakan pohon Natal ini. Ya. Namanya juga cocokologi. Ayat berapa Pak? Bukankah berhala itu pohon kayu? Bukankah berhalanya pohon kayu? Ini lagi bicara soal penyembahan berhala zaman dulu yang membuat patung-patung, ya, dari kayu-kayu untuk disembah. Ya, jadi itu penyembahan berhala itu adalah patung-patung yang dibuat dari kayu untuk disembah. Pertanyaan kita adalah, perayaan Natal itu ada pohon Natal tuh, siapa orang Kristen yang menyembah pohon? Nah, ini namanya Ya. Coba tanya dulu. Ya, waktu kalian menyembah Natal itu fungsi pohon Natal itu apa? Kalau kita jawab untuk disembah, baru kau serang pakai ayat itu. Nah, ini nggak tanya apa-apa. Tidak ada orang Kristen merayakan Natal pakai pohon Natal itu yang disembah pohonnya. Yesusnya. Terus pohonnya itu apa? Pohonnya itu hanya aksesoris. Aksesoris yang bermakna simbolis. Kenapa? Ya karena pada zaman itu pohon-pohon evergreen ini ya
Nah, kalau dibilang tadi, ada kaitan dengan penyembahan berhala. Memang pada waktu itu orang-orang yang menyembah berhala itu membawa lilin-lilin, lalu menaruh pada pohon-pohon evergreen. Nah, lalu untuk banyak orang Kristen KTP yang ikut menyembah ke sana. Nah, untuk mencegah penyembahan berhala itulah, orang Kristen lalu akhirnya mengambil itu, praktek itu, tapi memberikan makna baru, ya, bahwa supaya di sini kita ada pohon evergreen sebagai simbol dari hidup yang kekal. Ditaruh lilin di situ, itu untuk simbol bahwa Kristus adalah terang dunia. Dari situlah maka pohon Natal itu masuk dalam perayaan Natal untuk mempunyai makna simbolis tentang hidup baru yang digambar, hidup kekal yang digambarkan oleh evergreen, dan Yesus terang dunia yang digambarkan oleh lilin. Tapi tidak ada yang menyembah pohon dan lilin. Ya. Nah, jadi mengambil ayat Yeremia berhala itu pohon kayu diterapkan pada Natal itu aduh, minta maaf ya, tapi saya harus katakan itu kebodohan. Ya. Ya. Pengambilan ayat secara sembarangan saja, ya, hanya demi memuaskan nafsu menyerang Kristen itu, ya. Nah, jadi sebenarnya nggak ada hubungan sama sekali. Kita menyembah, saudara, makanya jangan anti perayaan Natal. Kalau kurang percaya, tanggal 25 Desember itu ikut Natal dulu, supaya kau lihat ada orang Kristen menyembah Natal, menyembah pohon. Ya. Semua kan nyanyi sembah dan puji Dia, sembah dan puji, semua sembah Yesus kok, nggak ada yang sembah pohon. Jadi Daka Sembung naik ojek, nggak nyambung Jack penggunaannya gitu ya. Pak, kita tutup dengan ini Pak. Alkitab itu secara tegas ada tuduhan bertentangan sekali dengan ilmu pengetahuan. Ini yang paling sering sekali kita dengar. Karena Alkitabnya orang Kristen itu bertentangan dengan sains. Masa waktu penciptaan siang dan malam, penciptaan bumi pada hari pertama bandingkan dengan penciptaan hari keempat. Waktu pertama kan pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Tetapi anehnya baru pada hari keempat jadilah petang dan jadilah pagi. Kan itu nggak masuk akal. Hari pertama sudah dibuat buminya tapi belum ada siang dan malam. Itu nggak masuk akal. Tentunya matahari pasti sudah selesai diciptakan terlebih dahulu. Menurut sains modern, kejadian siang dan malam disebabkan oleh rotasi berputarnya bumi pada porosnya terhadap matahari. Matahari yang terus-menerus bersinar menerangi sistem tata surya, menimbulkan terjadinya siang dan malam. Bukan saja terhadap bumi, tapi juga terhadap planet-planet yang lain di tata surya, dan satelit-satelit yang lain. Jadi Pak, bukannya siang dan malam itu muncul secara tiba-tiba, tapi justru ia muncul disebabkan oleh sinar matahari. Belum lagi mengenai penciptaan, Pak. Kalau berdasarkan Alkitabnya orang Kristen, berarti bumi ini baru umur sekitar 6.000 tahun. Bagaimana dengan dinosaurus, T-Rex, dan binatang-binatang purbakala yang secara sains sudah betul-betul dilihat jutaan tahun? Ya, yang terakhir itu nanti dibahas kali ke depan aja ya. Ya. Tapi gini loh, yang kamu bilang bahwa kan penciptaan hari pertama, 2 itu kan sudah ada. Jadilah petang, jadilah pagi. Mataharinya baru ada hari 4. Nah itu yang dipersoalkan. Kalau mataharinya baru ada hari keempat, bagaimana sebelum hari keempat sudah ada pagi dan petang? Padahal pagi petang itu kan diakibatkan oleh matahari. Ya, kamu hanya berpikir sains, tapi kamu tidak berpikir melampaui sains. Ya, bahwa pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, penciptaan pertama itu apa? Jadilah terang. Jadi Allah menciptakan terang. Loh, bagaimana matahari belum ada, terang sudah ada? Ya karena matahari pun bukan sumber terang. Ya, Tuhan itulah terang. Jikalau Tuhan yang Maha Kuasa, kenapa dia tidak bisa bikin terang? Nanti di hari keempat baru dia menciptakan matahari, bulan, bintang untuk menjadi benda penerang. Maka hukum sains yang kamu ketahui sekarang itu baru berlaku hari keempat. Tapi hari pertama Tuhan bisa memberikan terang tanpa matahari. Apa susahnya Tuhan memberikan terang tanpa matahari? Ya, ini bukan bertentangan dengan sains, melampaui sains. Ya, bukan kontra sains tapi supra sains. Ya. Sekarang
coba tunjukkan perbandingan saja satu ayat ya tentang langit dan bumi baru. Langit dan bumi baru itu apa yang terjadi di Wahyu pasal 21 ayat 23. Ya. Wahyu pasal 21 ayat 23. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Kota itu tidak memerlukan matahari. Sebab Tuhan langsung jadi penerangnya. Dan itu juga di dalam perjanjian lama, bukan hanya perjanjian baru. Di Yesaya pasal 60. Ya. Yesaya 60 ayat 19. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak pernah surut. Sebab Tuhan Allah menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabungan akan berakhir. Saudara coba lihat, bagaimana ayat seperti ini diselaraskan dengan sains. Ini bukan kontra sains, ini supra sains. Ya, kalau ada Tuhan yang supra-rasional dan supranatural, jikalau dia bisa menciptakan manusia dengan sekali ucap, kenapa dia aneh sekali tidak bisa berikan terang tanpa matahari? Jadi pada hari ketiga dia berikan terang, makanya bisa terjadi jadilah petang, jadilah pagi. Tapi pada hari keempat ketika dia menciptakan matahari, bulan, dan bintang, barulah dia memakai benda-benda penerang itu untuk memancarkan cahaya. Disitulah sains hanya melihat berdasarkan itu, tapi sains tidak melihat melampaui itu. Jadi sebenarnya Alkitab Kristen ini bukan hanya bertentangan dengan sains, melampaui sains loh. Luar biasa itu. Karena otak manusia, mereka berpikir bahwa Allah tidak bisa bekerja dalam kegelapan, Pak. Gimana dia bisa bikin bumi lawang masih gelap gitu. Padahal mereka lupa Allah, Tuhan, itulah terang. Ya. Wow, kalau ngobrol Alkitab santai sama Pak Esra, nggak berasa sudah 1 jam lebih nih Pak Esra. Kita simpen dulu pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dari Amerika, dari Papua, dari New Zealand, Pak David ada juga, dari Sabah. Salam dari Sydney juga, salam buat semuanya. Terus jaga kesehatan, jaga kondisi terbaik. Puji nama Tuhan, semoga seluruh bangsa-bangsa sudah bisa mulai menghandle pandemi ini dengan baik, sehingga kita bisa kembali normal, pelan namun pasti. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Esra atas waktunya. Ya, saya juga menyambut. Ini kan ngobrol Alkitab santai. Kali ini saya agak kurang santai, Pak. Ya. Karena ini serangan-serangannya, ya saya pikir ini tidak membayangkan hal-hal ngawur begitu dipakai sebagai serangan tuh. Nah makanya kali ini agak nggak kurang santai saya. Ya memang sengaja saya memang memancing. Saya mau melihat kesabaran seorang Pak Esra dalam berapologet seperti apa. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya sampaikan pengumuman kalau saudara diberkati, saudara rindu bertumbuh bersama-sama, mendapat pengajaran, kebenaran yang sejati, dan pembelajaran yang dalam mengenai kebenaran firman Tuhan, khususnya juga Bapak Ibu Saudara yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Kami ada RCC Jakarta, Revival Community Church. Gereja di bawah penggembalaan Bapak Pendeta Esra Soru yang bertempat di STTII Jalan Lapangan Bola, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang di Jakarta, spesifik di dekat-dekat Jakarta Barat, saudara boleh kontak, hubungi. Demikian juga saudara juga bisa bertumbuh melalui Bible Class yang ada bersama-sama di grup WhatsApp kami. Segera tulis nanti di YouTube ketika dinaikkan oleh Pak Esra juga ada. Saudara juga bisa lihat dari YouTube channel RCC Jakarta, Revival Community Church. Ayo saudara, bertumbuh bersama-sama. 3 pilar utama yang selalu kami fokus bersama penggembalaan Pak Esra. Pengajaran,
penginjilan, dan pelayanan holistik. Kiranya gereja Tuhan menjadi berkat, gereja Tuhan menyampaikan pengajaran yang benar di tengah ada begitu banyak penyesatan di luar sana. Pintu yang besar itu memang banyak orang, nggak harus rame saudara, tetapi pintu yang sempit tapi pengajarannya benar, mari bergabung bersama-sama dengan kami. Puji nama Tuhan, Pak Esra, terima kasih atas waktunya. Demikian juga respon yang luar biasa dari sahabat-sahabat ngobras kita, Pak. Dan nantikan episode selanjutnya minggu depan, hari Jumat, setiap jam 12 siang. Makan rohani, makan siang, jasmani, Jumatan jam 12 siang. Saudara pasti diberkati Tuhan. Pak Esra mungkin mau sampaikan penutup. Silahkan Pak Esra. Ya, terima kasih saudara yang sudah hadir, dan marilah kita belajar bersama-sama. Semakin kita belajar, kita tahu bagaimana menjawab serangan-serangan dari orang-orang yang tidak percaya dan menyerang iman kita. Ya, terus bertumbuh dan dalam pengertian firman. Ya, uang, kita tidak bisa bedakan uang asli dan uang palsu itu kalau kita tidak pernah tahu uang asli bagaimana. Ya, jadi kita belajar uang asli, tahu mana yang palsu. Sekali raba bisa tahu, oh ini palsu. Nah, kalau kita tidak pernah tahu kebenaran, sesungguhnya kita tidak tahu mana yang merupakan kebohongan atau kepalsuan. Karena itu, tetap semangat belajar firman Tuhan. Ya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sahabat ngobras, saya akan tutup dalam doa dan nanti Pak Esra akan menaikkan doa berkat buat setiap kita. Mari kita satukan hati dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kebenaran, pembelajaran, pengenalan, pengetahuan akan Tuhan yang terus lebih lagi. Sekalipun topiknya berat, sekalipun topiknya serius, tetapi kami boleh belajar dengan santai, tetapi boleh nangkep di dalam hati kami, pikiran kami, sehingga kami terus diberkati, kami terus semakin mengenal Tuhan lebih lagi, mendapatkan pengajaran kebenaran firman Tuhan yang benar di tengah pengajaran sesat yang begitu banyak di luar sana. Engkau memberkati Pak Esra, hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat buat kami. Engkau terus menjadi penunggu atas mulut lidah bibirnya, sehingga setiap perkataan yang diucapkannya adalah perkataan firman yang membangun, membangkitkan iman, bahkan memberikan pengajaran yang benar buat semakin banyak orang. Tuhan pakai pelayanannya lebih lagi. Kami juga memberkati RCC Jakarta, Revival Community Church Jakarta. Kiranya Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa. Tuhan pakai gereja ini menjadi sebuah alat untuk memperluas kerajaan-Mu di atas muka bumi ini, khususnya di Jakarta. Pakai hamba-Mu sebagai gembala, Pak Esra, sehingga boleh menjadi bapak, menjadi pengajar atas setiap kami semuanya. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami sungguh diberkati, sahabat ngobras dimanapun berada siang hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita dan Pak Esra akan menaikkan doa berkat buat setiap kita. Untuk setiap anak Tuhan yang ada, yang mengikuti acara ini, terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan persekutuan, bimbingan, kekuatan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Esra. Terima kasih sahabat ngobras yang join live. Jangan lupa ikuti YouTube Esra Soru, YouTube RCC Jakarta. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.